Oke. Nah kalau gitu selamat datang semuanya di webinar malam hari ini. Jadi seperti yang diberitahukan sebelumnya, yaitu webinar malam hari ini itu bertema kelas AI pertamaku pengantar alat AI untuk pemula. Jadi hari ini itu kita bakal membahas sebenarnya apa sih itu AI dan bagaimana melakukannya ataupun menerapkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sebelumnya itu agenda kita malam hari ini itu adalah bakal ada perkenalan narasumber, kemudian ada check-in, pembawaan materi, dan yang di bagian terakhir adalah foto bersama dan penutup. Oke, nah untuk perkenalan narasumber, untuk MC, moderator, sama narasumber hari ini itu orang yang sama, yaitu aku, Colin Kristianti. Kemudian di 140 itu aku sebagai Senior Education Specialist, dan intinya itu adalah pekerjaan aku itu lebih berhubungan dengan pekerja migran yang ada di Taiwan. Dan tugas aku itu lebih ke membantu menyiapkan materi untuk pekerja migran. Jadi kebanyakan kalau misalnya kalian chat di WA ataupun di Facebook Guru 140 ataupun email itu kebanyakan saya yang balas. Oke, nah untuk background saya itu sebenarnya saya kuliah di Taiwan, dan background pendidikan aku itu sebenarnya aku ambil jurusan Teaching Chinese as Second Language, yang artinya itu adalah mengajar bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua. Dengan kata lain sebenarnya itu eh, mengajar bahasa Mandarin ke orang-orang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Mandarin. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke check-in hari ini, yaitu sebenarnya saya pengen tahu eh kira-kira peserta hari ini itu seberapa dekat dengan AI. Oke, jadi untuk check-in hari ini itu adalah nantinya akan ada 9 pernyataan di depan layar HP kamu. Oke, kemudian mau minta bantuan kalian untuk memberikan emoji ke pernyataan yang sesuai dengan kamu. Jadi nanti di depannya itu kan ada 9 kalimat. Jadi kamu baca, kemudian kalau kamu setuju dengan kalimat tersebut, boleh kasih saya emoji ke pernyataannya. Nah, cara kasih emoji itu adalah di sebelah kiri bawah layar HP kalian harusnya ada satu simbol berbentuk pensil ataupun pen. Boleh bantu saya coba untuk mengkliknya. Kemudian tuh dia ada pilihan kayak untuk menggambar. Ya, ya benar-benar tuh. Susis yang Hana, seperti kayak yang dilakukan Hana. Jadi kamu boleh gambar. Kemudian dia ada satu pilihan yaitu kamu boleh kasih stem. Kamu boleh kasih stem. Nah, stemnya itu ada berupa kayak tanda centang, atau tanda X, atau tanda love, ataupun tanda bintang, ataupun tanda tanya. Nah, di sini itu kalian boleh memilih tanda love. Kemudian kalau kamu setuju dengan pernyataan tersebut, kamu boleh kasih tanda love. Nah, tanda love-nya itu seperti kayak gini. Yo, Cautama, ada ketemu nggak stem kayak tanda love gitu? Bukan kasih bukan langsung kasih tanda love, tapi dikasih stem. Yo mah? Aku lihat Juju udah. Oke, nah kalau misalnya kalian nggak bisa kasih stem juga nggak apa-apa, kalian boleh langsung kasih centang aja di bagian pernyataannya. Oke? Nah,到这里 oke mah? Sampai di sini bisa? 好，我看到, mungkin kalau misalnya udah oke, boleh kasih aku tanda jempol gitu nggak, biar aku bisa tahu. Oke, Ari, aku lihat kamu angkat tangan, atau nggak sengaja? Nggak sengaja loh, tadinya mau nyari gitu log gimana log-lognya. Oke oke. Nah, sekarang jangan kasih tanda love-love lagi. Ini love-nya itu terlalu banyak. Aku hapus dulu ya. Sekarang aku mau kasih pernyataannya. Jadi mau minta bantuan kalian untuk membacanya. Kemudian kalau misalnya kamu setuju, boleh kasih tanda love ataupun kayak kasih satu tanda gitulah biar aku bisa tahu gitu. Oke, nah sekarang pernyataannya udah ada di depan, yaitu kalian boleh baca dulu. Kemudian kalau kamu setuju, kamu boleh kasih tanda love atau kasih satu tanda gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah saya pernah dengar tentang AI, tapi tidak tahu itu apa. Nah, kalau kamu setuju, kamu boleh kasih tanda satu tanda gitu. Kemudian soal pernyataan kedua yaitu saya pikir AI hanya bisa digunakan oleh orang yang ahli komputer. Kemudian pernyataan ketiga,
Teman saya pernah pakai ChatGPT atau Gemini, tapi saya belum pernah mencobanya. Kemudian yang keempat, saya pernah coba pakai AI untuk menerjemahkan teks ataupun artikel. Oke, kemudian yang kelima, yaitu saya penasaran bagaimana AI bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah. Terus yang keenam, saya khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Kemudian yang ketujuh, saya ingin tahu apakah AI bisa membantu saya membuat CV dan mencari kerja. Terus yang kedelapan, saya pernah pakai AI untuk menggambar ataupun mencari ide usaha. Dan yang terakhir yaitu saya ingin belajar AI agar bisa berkembang dan siap menghadapi masa depan. Oke, nah, saya kasih waktu lebih kurang maybe 15 detik lagi buat teman-teman boleh baca pernyataannya. Kemudian kalau kamu setuju dengan pernyataannya, boleh kasih saya satu tanda di pernyataannya. Oke, nah di sini itu saya lihat kayaknya, banyak yang memilih pernyataan ke-9. Itu nggak ada batasnya ya, jadi kalau kamu setuju ya kamu kasih tanda aja gitu, nggak nggak ada batasan kalau cuma boleh pilih 2 atau 3 gitu. Oke, jadi pokoknya kalau kamu setuju, ya kamu boleh milih gitu. Oke. Oh, oke. Nah, kalau gitu sekarang kita lihat hasilnya, yaitu banyak yang bilang, "Oh, saya ingin belajar AI agar bisa berkembang dan siap menghadapi masa depan." Oke, ini penting banget karena sekarang itu zamannya itu udah zaman AI, jadi kita juga harus terus belajar biar kita nggak ketinggalan zaman. Oke, terus ada juga yang khawatir kalau AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia. Apakah kalian setuju dengan kalimat ini? AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Oke, mungkin ini kalian boleh, tanamkan dulu di pikiran kalian, nanti setelah webinar hari ini itu, kalian boleh menjawab kembali pernyataan ini. Oke, dan ada juga yang penasaran bagaimana sih AI bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah. Oke, how? Oke, nah kalau gitu check-in hari ini sampai di sini. Oke, kita sekarang akan langsung masuk ke, materi kita hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, jadi pembawaan materi hari ini itu sebenarnya berhubungan dengan 9 pernyataan yang ada di bagian check-in, yaitu kita bakal belajar sebenarnya apa itu AI dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi materi hari ini itu bakal saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu di bagian pertama lebih ke perkenalan ataupun pengenalan AI terlebih dahulu. Jadi kita bakal belajar mengapa sih kita perlu belajar AI dan apa itu AI dan kegunaan dan batasannya itu ada apa aja. Kemudian di bagian kedua, kita bakal belajar AI generatif. Nah, generatif itu, yang dimaksud dengan generatif itu adalah membuat membuat konten ataupun menghasilkan sesuatu. Oke, jadi kita bakal lihat ada alat apa saja yang pada umumnya dan ada beberapa contoh yang bisa dipakai. Kemudian yang bagian ketiga, yaitu tips memberikan prompt ke AI. Jadi tips apa saja yang bisa dipakai ketika kalian memberikan sebuah perintah ke si AI-nya itu. Dan yang bagian keempat, kita bakal ada sedikit latihan praktik. Oke, jadi kita langsung masuk saja di bagian pertama, yaitu di bagian perkenalan AI. Oke, nah jadi untuk bagian pertama seperti yang saya bilang tadi itu kita bagi menjadi 3 bagian ini. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama dulu yaitu mengapa kita perlu belajar AI. Nah, apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengarkan kata AI? Mungkin teman-teman boleh bantu saya, kasih jawaban kalian di bagian kolom chat. Menurut kamu, apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengarkan kata AI? Ada yang bilang kecerdasan buatan. Ya, benar sekali. AI itu kepanjangan dari artificial intelligence, yaitu kecerdasannya itu adalah buatan manusia. Oke, ada yang punya jawaban lain selain kecerdasan buatan? Mungkin
Robot online, iya benar. AI itu juga boleh dibilang sebagai robot. Ada yang bilang teknologi canggih, iya benar, Meso. Oke, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang di pikirannya itu mungkin kayak mikir, "Kayaknya aku kurang mahir pakai komputer deh, jadi aku nggak bisa belajar AI." Ya kan? Ataupun mungkin ada yang berpikir, "Kayaknya aku harus belajar banyak dulu, baru saya bisa tahu bagaimana menggunakan AI." Ataupun ada yang mikir, "Kayaknya yang bisa coding atau seorang programmer itu baru bisa pakai AI." Oke, ataupun AI itu pintar, jadi apa yang dikatakannya itu pasti benar. Ataupun AI itu serba bisa, saya khawatir nanti pekerjaan saya itu diambil alih. Ataupun AI cuma bisa dipakai bahasa Inggris, jadi saya nggak mengerti. Oke, jadi sebenarnya semua itu adalah salah. Jadi sebenarnya itu AI itu bisa menyelesaikan banyak hal. Oke, AI itu bisa bantu kita untuk melindungi diri, yang artinya itu adalah dia bisa bantu menerjemahkan ataupun menjelaskan pesan dari teman kita, ataupun dari majikan, ataupun bos. Ataupun membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, seperti kayak misalnya mencari informasi, ataupun membantu menulis pesan. Dan kita juga bisa pakai AI untuk melatih bahasa kita sendiri, entah itu bahasa Mandarin, ataupun bahasa Thai, ataupun bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan bisa juga membantu pekerjaan kita, seperti kayak misalnya membantu menulis CV, ataupun mendesain sebuah logo, ataupun menu, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi sebenarnya apa itu AI dan bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerja AI itu adalah yang pertama sebenarnya itu dia itu perlu banyak sekali data. Jadi dia itu bakal menganalisis data dalam jumlah besar dan dia bakal mempelajari sebuah pola. Nah, di internet itu kan banyak data ya. Jadinya itu dia bakal berlatih, dia bakal lihat semua datanya, kemudian dia bakal analisis datanya itu. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kita harus sering menggunakannya. Jadi semakin kita sering menggunakannya itu, semakin akurat juga hasilnya. Oke, dan yang ketiga yaitu adalah kita harus memberikan respon. Oke, jadi yang pertama itu kan tadi dia udah belajar ya, dia udah belajar dari data-data yang ada di internet, kemudian kita memakainya, dan yang terakhir itu sangatlah penting yaitu kita harus kasih tahu ataupun kita harus kasih respon kepada AI-nya itu, kasih tahu ke dia, yang dia kasih tahu jawaban ke kita itu sebenarnya benar atau salah. Oke, jadi biar AI itu bisa tahu yang dia kasih itu benar atau enggak. Kalau misalnya kita nggak kasih respon kepada dia, dia itu kayak, ya biasa aja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kamu bisa kasih tahu dia, "Oh, yang kamu kasih tahu aku itu benar," maka ke depannya itu dia makin tahu, "Oh, rupanya jawaban dari pertanyaan itu adalah seperti ini." Oke, jadi sangat penting untuk kita memberikan respon kepada AI tersebut. Oke. Nah, kegunaan sama batasan AI, emangnya, AI itu bisa ya, menjelaskan, menerjemahkan pesan yang diberikan oleh atasan saya. Menurut kalian bisa atau enggak? Di sini kalian boleh jawab sendiri di hati kalian, Bisa apakah lah mmm, apakah AI bisa menerjemahkan pesan yang diberikan oleh atasan saya? Ataupun apakah AI bisa menulis sebuah cerita? Ataupun apakah AI bisa mendesain sebuah poster? Atau apakah dia bisa meringkas poin-poin penting dari berita? Atau dia itu bisa inisiatif untuk belajar hal-hal baru, menilai benar atau salahnya suatu hal, dan apa saja sih yang bisa dan tidak bisa? Oke. Nah, di sini itu, di sini kita kasih tahu apa saja sih yang tidak bisa dilakukan AI. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu AI itu bisa ngapain aja. Oke, yang pertama yaitu AI itu bisa menerjemahkan sebuah perintah ataupun sebuah pesan. Nah, di sini itu kita nggak perlu tahu dia itu bisa bahasa apa saja. Jadi seorang robot ini, AI ini itu dia tadinya itu kan di depan itu bilangnya itu dia bakal menganalisis data dalam jumlah besar. Jadi sebenarnya di dunia ini itu kan ada semua bahasa ya, jadinya itu sebenarnya dia bisa tahu semua bahasanya. Jadi kamu nggak perlu takut apakah dia itu tahu bahasa ini atau enggak. Kamu tinggal kasih perintah, bantu kamu untuk menerjemahkannya ke bahasa apa, gitu. Nah, yang kedua, AI itu bisa menulis sebuah naskah. Oke, jadi misalnya kalau kamu mau tulis sebuah cerita, atau misalnya kayak kamu mau tulis sebuah artikel, dia itu sebenarnya bisa membantu kamu untuk menulisnya.
Jadi kamu tinggal kasih perintah seperti kayak misalnya, "Bantu saya tulis artikel berjudul bla bla bla," gitu. Nah, dia bisa bantu kamu untuk membuat sebuah karangan. Oke, yang ketiga, yaitu dia juga bisa menghasilkan gambar. Nah, di AI yang tahap-tahap pertama itu dia nggak bisa, tapi yang akhir-akhir ini, karena semakin canggih teknologi kita di dunia ini, maka dia sekarang udah bisa menghasilkan gambar. Jadi kamu kayak bisa kasih tahu ke dia, kamu mau contoh gambar yang seperti apa, ataupun, model yang seperti apa. Jadi kamu kasih tahu, apa yang kamu butuhkan, kemudian AI bakal membantu menghasilkan gambar tersebut untuk kalian. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah dia juga bisa membantu merangkum data. Nah, merangkum data di sini itu terutama bagi teman-teman yang mungkin kalau ke depannya mau kerja kantoran, biasanya itu tugas kantoran itu kan lebih kayak misalnya, atasan mungkin minta kamu untuk menganalisis sebuah data gitu kan. Nah, kamu bisa kasih ke AI, kemudian minta dia itu bantu kamu rangkum, apa saja sih poin-poin penting dari dokumen ini. Oke, jadi AI itu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Oke, nah yang AI tidak bisa lakukan itu adalah dia itu nggak bisa berpikir. Oke, jadi bedanya AI sama manusia itu adalah manusia itu bisa berpikir dan dia itu manusia itu memiliki nilai moral dan etika. Manusia itu bisa tahu ini itu salah atau enggak, tapi AI itu dia nggak bisa tahu. Dan AI itu dia nggak bisa belajar secara aktif sendiri. Kayak dia nggak kalau manusia itu kan bisa belajar ya, kalau kita mau belajar ya belajar gitu. Tapi kalau AI itu nggak bisa. Nah, AI itu belajar dari mana? AI itu belajar dari data yang diberikan oleh manusia kepada dia. Jadi kalau misalnya kita ada kasih data ke dia baru bisa belajar. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kasih data ke dia itu nggak bisa aktif belajar sendiri. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah dia itu juga nggak bisa paham mengenai budaya, gitu. Oke, jadi sebenarnya kita itu sangat-sangatlah perlu, AI itu sangat perlu latihan dan pengawasan dari manusia. Oke, jadi sebenarnya itu manusialah yang perlu mengawasi AI ini. Oke, nah di sini itu ada satu pertanyaan, yaitu AI itu sekarang sudah canggih, ya kan? Nah, apakah kita masih perlu belajar terjemahan dan menulis? Menurut kalian gimana? Apakah ada yang punya jawaban dari pertanyaan ini? Soalnya, sebelum webinar ini itu kan pas pendaftarannya itu kan ada minta kalian untuk ada satu soal itu, di bagian apakah ada pertanyaan untuk narasumber. Di sini itu aku ada lihat kayaknya ada yang nanya, eee, ke depannya apakah penerjemah itu bakal kehilangan pekerjaan? Ya kan, soalnya kalau misalnya tadi di depan bilangnya itu AI bisa membantu menerjemahkan. Nah, kalau misalnya dia bisa, apakah masih perlu seorang penerjemah? Menurut kalian gimana? Apakah di sini itu ada yang pengen menjadi seorang penerjemah? Oke, di sini banyak yang bilang perlu, masih perlu banget. Iya,对，没错. Sebenarnya itu kita perlu banget untuk tetap belajar bahasa dan melakukan penerjemahan. Nah, walaupun yang dikasih, hasil terjemahan dari AI, walaupun itu benar, menurut aku ya, dari pengalaman aku sendiri, menurut aku hasil terjemahan dari AI itu mungkin 80 sampai 90% itu benar. Tapi sebenarnya pas kita terjemahin suatu kalimat itu, sebenarnya itu dia nggak ada kayak rasa seorang manusia gitu loh. Nah, biasanya cara cara kamu ngomong ke orang lain, tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau AI itu sama. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakuin itu adalah, dari hasil terjemahan dari, si AI-nya itu kita perlu cek apakah itu sesuai dengan, eee, cara ataupun metode kita biasa ngomong sama orang lain gitu. Oke, jadi yang perlu kita lakukan itu adalah yang terakhir ya adalah kita harus cek apakah yang dia kasih itu benar atau salah. Oke, how? Nah, sedikit pengenalan mengenai AI. Ya, 没错, tidak 100% benar semua kalau cuma ngandelin AI. 对，没错. Di sini itu AI bisa membantu kita, eee apa namanya,
dia bisa bantu kita untuk meringankan pekerjaan kita, tapi dia itu nggak bisa kasih tahu ke kita itu benar atau enggak. Oke, nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian kedua, yaitu AI generatif. Nah, di sini itu kita bakal memakai satu alat, yaitu adalah Gemini. Oke, nah, di sini itu saya bakal kasih tahu dulu, ada beberapa sebenarnya, alat-alat AI itu semakin semakin banyak. Oke, mungkin yang, boleh kasih tahu jawabannya ini, alat AI apa apa saja sih yang pernah kamu dengar? Oke, mungkin boleh kasih aku jawaban kalian di bagian, kolom chat di Zoom. Seperti kayak misalnya, mungkin kalian udah pernah dengar tentang alat ChatGPT. Nah, ChatGPT itu juga salah satu iya, mencoba salah satu alat AI. Nah, selain ChatGPT ada yang lain nggak? Ya, kayak Meta, ada Quillbot, OpenAI, ya, 对，P-O-A Po ya. DeepL, oke. 对，sebenarnya kayak misalnya Canva itu dia juga salah satu alat AI. Oke, ada juga yang pakai Block AI. Oh, oke. Jadi sebenarnya banyak alat AI, yaitu ada ChatGPT, ada Gemini, ada Perplexity, terus ada juga, Claude ataupun Bing, sama Canva. Oke, nah sebenarnya semua alat AI ini itu nggak ada harus kayak misalnya kamu cuma boleh pakai yang ini gitu. Jadi sebenarnya itu semuanya itu tergantung dengan kebutuhan kalian dan kebiasaan kalian sendiri. Oke, ya jadi kalian boleh aja coba semuanya, oke, dan itu semua tergantung dengan kebiasaan sama kebutuhan kamu. Ada yang bilang kayak misalnya kalau kalian ke depannya mau jadi guru, kemudian kayak misalnya kalian perlu menulis, lesson plan yaitu, eee, tat A alur kayak misalnya kamu mau gimana ngajarin, ada yang bilang, "Oh, Claude itu lebih bagus," gitu. Atau misalnya kayak ChatGPT mungkin lebih oke kalau misalnya menghasilkan gambar dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut aku sendiri itu sebenarnya hampir sama, itu tergantung dengan kebiasaan kamu sendiri. Oke, nah di sini itu kita bakal pakai, eee, Gemini. Oke, nah kenapa 140 itu memilih Gemini, yaitu Gemini itu adalah produk dari Google. Oke, jadi zaman sekarang itu harusnya setiap orang itu punya akun Google. Oke, entah kamu pakai iPhone ataupun kamu pakai HP Android, harusnya itu kamu tetap pasti harus ada akun Google. Oke, nah karena kamu udah ada akun Google, maka kalau kamu pakai Gemini itu kamu nggak perlu membuat akun yang baru lagi. Kamu tetap boleh pakai akun Google kamu sendiri. Oke, nah jadinya itu registrasi sama login-nya itu juga lebih praktis. Oke, nah di sini itu aku juga bisa berbagi kenapa hari ini itu ada webinar AI seperti ini, yaitu karena di tahun ini itu 140 mendapatkan sponsor dari Google AI. Jadinya itu mereka memberikan sponsor ke 140 biar kita itu bisa mengajarkan materi ini itu ke pekerja migran yang ada di Taiwan. Oke, makanya itu, guru-guru di 140 itu kita belajar dulu, setelah kita belajar kita, membagikan materi ini itu ke pekerja migran yang ada di Taiwan, dan juga murid-murid 140. Oke, nah di bagian kedua ini kita bakal belajar 3 bagian ini. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu Gemini. Oke, nah Gemini itu diluncurkan pada tahun 2023 dan diluncurkan oleh Google. Oke, jadi, dia itu, berbasis AI generatif. Nah, yang dimaksud dengan AI generatif itu adalah kita itu bisa berbicara dengan dia dan dia bakal menghasilkan apa yang kita mau. Oke. Nah, jadi, AI generatif itu adalah dia itu membantu kita membuat sebuah konten berdasarkan deskripsi manusia. Jadi kita kasih tahu dia apa, dia bakal kasih kita sebuah konten. Oke. Nah, jadinya itu dia juga butuh instruksi jelas dari manusia. Nah, sebagai contoh di sini, kamu itu adalah pelanggan yang bertugas memesan makanan dan si Gemini itu adalah koki yang bertugas menyiapkan hidangan, oke? Dan, kamu kasih tahu ke Gemini, kamu kasih tahu ke dia, "Saya mau satu mangkuk mie." Oke, ketika kamu ketik kalimat ini ke Gemini,
Oke, dia bakal kasih kamu seperti ini. Oke, nah yang kamu mau itu mungkin kamu mau mie yang seperti ini. Oke, seperti yang di sebelah kiri. Tapi Gemini itu malah kasih ke kamu yang sebelah kanan. Nah, di sini kenapa Gemini bisa enggak kasih jawaban yang sesuai dengan harapan kamu. Nah, alasannya itu adalah instruksi yang kamu kasih ke dia itu kurang jelas. Oke, instruksinya itu tadi yang di depan itu kan hanya bilang saya mau satu mangkuk mie. Tapi satu mangkuk mie itu, mie di dunia ini kan terlalu banyak macam ya. Ada spaghetti, ada ramen, ada Indomie, dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak kasih instruksi yang jelas, maka dia nggak tahu sebenarnya yang kamu mau itu apa. Oke, ya, jadi tolong berikan saya satu mangkuk mie. Nah, di sini itu punya bermacam-macam mie. Oke, nah ada mie yang pertama, mie yang kedua, mie ketiga, mie keempat. Dia nggak tahu, dia nggak bisa baca pikiran kamu sebenarnya yang kamu mau itu apa. Oke, nah tapi kalau misalnya hari ini kamu ganti promptnya itu, instruksinya itu kamu ganti ke tolong berikan saya satu porsi spaghetti. Nah, ini udah mulai jelas ya, udah bilang spaghetti. Tapi spaghetti itu juga banyak rasa. Ada yang rasa tomat, ada yang rasa kayak hijau seperti ini. Dia juga nggak tahu. Oke, nah tapi kalau misalnya hari ini kamu ganti lagi promptnya itu ke berikan saya satu porsi spaghetti saus tomat. Nah, di sini itu udah lebih jelas. Jadi yang kamu mau itu adalah spaghetti, kemudian kamu juga mau yang saus tomat. Nah makanya terakhir itu dia bisa kasih kamu contoh gambar seperti ini. Oke, jadi, AI generatif itu menghasilkan konten sesuai dengan deskripsi dari manusia, dan butuh manusia itu membantu menilai apakah yang dia kasih itu, isi dari AI itu benar ataupun salah. Oke. Jadi Gemini itu sebenarnya mirip dengan sistem navigasi dari Google Maps. Oke, dia bakal kasih kamu pilihan, tapi kamu yang tetap perlu mengambil keputusannya berdasarkan kondisi jalan yang sebenarnya. Kayak misalnya kamu mau dari tempat A, dari lokasi A ke lokasi B misalnya. Tapi dari lokasi A ke lokasi B itu kan dia punya banyak pilihan. Kamu bisa jalan lurus, atau kamu mau kayak jalan belok kanan dulu, terus belok kiri, lurus, dan lain sebagainya. Dia punya banyak pilihan, tapi yang terakhir membuat keputusannya itu sebenarnya ada di tangan manusia. Oke. Dan, eee, hasil dari ataupun informasi yang ada di AI itu informasinya itu nggak selalu yang terbaru. Oke, dia itu bukan yang selalu terbaru. Oke. Jadi Gemini itu adalah sebuah ensiklopedia yang diterbitkan 3 tahun yang lalu. Oke, jadi datanya itu bukan sampai data tahun 2025. Dia mungkin cuma sampai tahun 2022 doang. Jadi dari 2022 sampai 2025, dia itu belum tentu bisa membantu kamu untuk, mengambil info dari 3 tahun ini. Oke, jadi informasinya itu belum pasti yang paling terbaru. Oke. Nah, di bagian kedua ini kita bakal belajar pentingnya pengawasan dari manusia. Oke, nah AI itu bisa saja salah paham dengan perintah kamu. Oke, misalnya perintah yang kamu kasih itu adalah film yang lagi populer itu isinya tentang apa. Nah, di sini itu dia mana bisa tahu film yang dimaksud itu film apa? Kalau film itu kan tiap-tiap negara ada menghasilkan, memproduksi film sendiri. Kita nggak bisa tahu negara mana atau zaman yang mana yang kamu mau itu Titanic atau Godzilla dan lain sebagainya. Oke, jadi itu kita perlu pengawasan dari manusia. Nah, di sini itu, saya bakal bagikan beberapa tips berbicara dengan AI. Nah, yang pertama itu adalah jangan lupa untuk membuka kotak obrolan baru ketika ngomong dengan, lagi chatting sama AI. Istilahnya itu kamu lagi chat sama si AI. Oke, kenapa di sini itu perlu membuka kotak obrolan baru, yaitu kalau misalnya, eee kalau kamu mau bertanya satu pertanyaan yang baru ke AI, disarankan untuk membuka obrolan yang baru. Karena kalau misalnya kamu nggak membuka obrolan yang baru, dia itu bakal mengingat, apa saja sih yang kamu ngobrol sama dia. Oke, kecuali kalau hari ini itu kayak misalnya contoh ya, kalau misalnya kamu hari ini mau mengembangkan sebuah ide bisnis.
Oke, kamu mau cari dia itu bantu kamu untuk sama-sama brainstorm, kira-kira ada ide bisnis apa sih yang bisa aku lakuin? Oke, jadi contohnya itu aku malam hari ini ngomong sama dia, misalnya. Nah, karena waktunya udah malam, aku mau tidur. Besok paginya itu aku baru sambung lagi. Nah, besok pagi ngobrol sama dia dengan tema yang sama, dengan topik yang sama, itu boleh di satu kotak kotak obrolan yang sama. Tapi kalau misalnya hari ini kamu mau mengganti topik, topik yang sama sekali yang nggak berhubungan sama bisnis misalnya. Kamu mau minta dia untuk menerjemahkan sebuah perintah misalnya, sebuah kalimat misalnya. Nah, di sini itu disarankan untuk membuka kotak obrolan yang baru, biar dia itu nggak ada ingatan kalau sebelumnya itu kayaknya kita lagi ngomong tentang ide bisnis ya, gitu. Oke, jadi kalau misalnya topik ataupun temanya itu berbeda, disarankan untuk membuka 2 kotak obrolan yang berbeda. Oke. Ya, jadi, kamu boleh anggap Gemini itu adalah teman kamu dan ingatan dia itu benar-benar ingatan, maksudnya bukan kayak ingatan manusia ya, maksudnya dia nggak bisa lupa dengan apa yang kalian udah obrolkan. Oke, jadi dia itu benar-benar seorang asisten yang bakal membantu pekerjaan kamu. Oke, nah, di bagian ketiga, di sini bakal ada beberapa tips bagaimana, memberikan prompt ke AI. Oke, nah di yang pertama, kita belajar dulu cara kerja Gemini itu sebenarnya gimana. Oke, bagaimana seorang programmer melatih Gemini. Oke, di depan itu tadi kita udah bilang cara kerja AI. Jadi cara kerja AI itu adalah dia bakal menganalisis, data dalam jumlah besar. Kemudian kita harus sering menggunakannya, semakin sering kita gunakan maka hasilnya itu bakal semakin akurat. Oke, dan yang ketiga yaitu setelah, AI memberikan kamu respon, maka kamu juga harus kasih dia respon, apakah yang dia kasih itu benar atau tidak. Oke. Nah, cara programmer melatih Gemini yaitu, dia seorang programmer itu bakal memberikan dia banyak materi. Oke, dia bakal kasih data-data ke Gemini, biar si Gemininya itu dia bisa menyerap apa yang dikasih oleh si programmernya itu. Kemudian yang kedua itu dia bakal memahami, kemudian dia bakal belajar dari apa yang dikasih oleh manusia. Oke, jadi dia itu punya, eee dia bisa menyerap ataupun dia bisa tahu bahasa manusia itu kira-kira seperti apa. Oke, kemudian yang ketiga yaitu dia bakal menggunakan bahasa manusia untuk mengerjakan tugas. Oke, jadi eee, cara si programmer itu melatih Gemini itu kira-kira seperti ini. Oke, nah walaupun kita itu bukan orang komputer, kita nggak tahu gimana sih Eee, menulis coding dan sebagainya, kita juga nggak perlu khawatir tentang hal ini, karena itu bukan tugas kita, itu tugas dari si programmernya. Yang perlu kita tahu itu adalah bagaimana cara kerja si Gemini dan bagaimana kita bisa menggunakannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah 3 tips memberi instruksi ataupun prompt ke AI. Oke, jadi, berinteraksi dengan Gemini itu adalah proses yang butuh pengulangan. Oke, bukan kayak misalnya kamu kasih dia satu perintah, itu udah selesai, itu enggak. Jadi kalau misalnya kamu bisa, berulang kali, ngomong dengan si Gemini, maka hasil yang keluar itu akan semakin sempurna. Oke. Nah, jadi tips yang pertama itu adalah harus menggunakan kata kerja. Oke, kalau bisa di perintah kamu, di prompt kamu itu harus kata pertama itu adalah kata kerja. Oke, seperti contoh, misalnya dalam hal pengolahan data. Oke, kalau misalnya kamu mau minta dia untuk menyimpulkan, kamu kayak, contohnya kamu baca sebuah berita, kemudian kamu mau minta dia untuk merangkum. Nah, kamu boleh kasih, perintah ringkas sebuah teks menjadi poin-poin penting. Oke, jadi di kalimat ini, kata yang pertama ini adalah kata kerja. Oke, atau misalnya kalau kamu mau melakukan perbandingan antara dua hal, jadi kamu boleh minta analisis perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih. Nah, di sini analisis itu juga adalah sebuah kata kerja. Atau kalau kamu mau mengkategorikannya, kata kerjanya itu kamu boleh pakai organisir.
atau misalnya kamu mau minta dia untuk mengurutkan data-data. Nah, kamu boleh kasih urutkan data berdasarkan bla bla bla. Ataupun kalau kamu mau minta dia untuk menyeleksi, ya di sini kata pertamanya itu adalah kata kerja. Oke. Nah, contoh yang lainnya, yaitu kayak misalnya, ini mungkin lebih berhubungan sama kalian, yaitu menghasilkan konten. Kayak misalnya kamu mau tulis sebuah cerita. Oke, kamu boleh kasih tulis artikel, paragraf, judul, dengan alur secara logis. Jadi, kata pertama ini sangatlah penting, yaitu tulis. Tulis itu kata kerja. Ataupun kamu mau minta dia untuk menerjemahkan, di sini terjemahkan dari bla 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 gitu. Kayak misalnya, eee, majikan kamu itu kasih kamu pesan dalam bahasa Mandarin, kamu nggak ngerti, kamu kasih tahu ke dia, terjemahkan kalimat ini ke bahasa Mandarin. Kemudian kamu kasih kalimatnya itu ke dia, dan dia bakal bantu kamu untuk menerjemahkannya. Oke, atau misalnya kayak, kamu mau minta dia itu memberikan nama untuk satu video misalnya. Nah, kata kerja yang pertama itu adalah beri nama yang cocok untuk video apa gitu. Kayak atau misalnya memberikan saran. Oke, kamu boleh kasih tahu ke dia, berikan pilihan atau memberikan saran untuk bla 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 gitu. Ya, jadi ingat kata pertama itu harus kata kerja. Oke, kayak misalnya kamu mau minta dia untuk jelaskan, ya kasih jelaskan atau prediksi atau temukan atau evaluasi. Oke, jadi tips yang pertama itu adalah harus kata kerja. Oke, atau kayak misalnya tanya ataupun bayangkan gitu. Oke, nah, tips yang kedua yaitu adalah memberikan informasi latar belakang. Oke, semakin jelas yang kamu kasih ke dia, dia itu semakin tahu yang kamu mau itu sebenarnya apa, gitu. Oke, nah, sebagai contoh ya. Oke, nah kenapa kita harus memberikan dia latar belakang, informasi latar belakang ini? Karena Gemini itu dia nggak bisa membaca pikiran manusia. Oke, dia hanya bisa bantu kamu sesuai dengan informasi yang kamu berikan. Jadi kalau misalnya kamu cuma berikan informasinya sependek ini, dia gimana bisa tahu yang kamu mau itu apa? Kalau misalnya kamu hari ini jelasin panjang gitu, nah, dia itu mungkin udah bisa tahu kira-kira background-nya itu apa, kemudian yang kamu mau itu apa. Oke, jadi semakin jelas yang kamu kasih, itu semakin, tepat ataupun semakin sempurna hasil yang diberikannya. Oke, nah informasi apa saja yang bisa kamu kasih, yaitu mungkin kamu boleh bertanya dengan siapa. Oke, nah siapa ini di sini mungkin boleh pekerjaan, ataupun identitas kamu, ataupun target pembaca kamu, ataupun level pengguna, ataupun wilayah geografis. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu adalah siapa. Kayak misalnya kamu mau membuat sebuah video misalnya. Oke, mau buat satu video, belajar Mandarin misalnya. Nah, kamu boleh kasih tahu ke dia, siapa sih target, penonton dari video kamu? Apakah dia itu pekerja migran yang ada di Taiwan, atau pekerja migran yang masih di Indonesia, yang baru akan datang? Karena kebutuhan pekerja migran yang sudah di Taiwan, sama yang masih di Indonesia, itu pasti berbeda. Oke, jadi kalau misalnya kamu bisa kasih tahu ke dia target pembacanya kamu itu siapa, maka dia itu bisa lebih tahu, "Oh, orang yang kamu maksud itu seperti ini." Jadi aku bisa tahu dan bisa lebih lengkap, konten yang diberikan AI kepada kamu. Oke, terus yang kedua yaitu apa? Apa yang perlu Gemini kerjakan? Oke, jadi setelah kamu, kasih siapa, kemudian apa, kamu mau minta dia itu melakukan apa? Apakah menulis surat, atau menerjemahkan, atau membuat tabel, atau buat foto, atau misalnya kayak misalnya membuat konten sosial media, atau buat poin-poin, atau menulis naskah lengkap, dan sebagainya. Dan, kalau misalnya kamu bisa kasih dia bahasa, maka itu juga lebih bagus. Kayak misalnya contoh, kamu mau tulis pesan ke majikan kamu, ya kan? Kayak misalnya kamu mau minta izin di minggu depan misalnya, tapi kamu nggak tahu gimana minta izinnya, kamu nggak tahu bahasa Mandarinnya itu mau gimana ngomong ke majikan. Nah, kamu boleh kasih tahu ke Gemini, boleh minta dia untuk, tuliskan kalimat, kalimat izin
cuti ke majikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Kenapa perlu dua bahasa sekaligus? Karena kamu sendiri itu nggak tahu bahasa Mandarin kan ya. Jadi kamu nggak bisa tahu apakah yang Gemini kasih ke kamu itu benar atau salah. Nah, kalau misalnya kamu minta dia untuk langsung kasih Mandarin sama bahasa Indonesianya, kamu minimal bisa tahu, oh, kalimat Mandarin yang dikasih Gemini itu artinya apa. Jadi aku bisa tahu yang dikasih Gemini itu artinya apa, biar aku nggak salah kasih, gitu. Oke, hal. Dan yang ketiga, yaitu adalah mengapa, yaitu apa target yang ingin dicapai. Kayak tujuan kamu itu sebenarnya apa? Apakah untuk melamar pekerjaan, atau untuk kegiatan promosi, atau presentasi? Atau misalnya, itu untuk upload ke Facebook, atau gimana? Oke, jadi kamu bisa kasih tahu ke, Gemini ini. Oke, itu tips yang kedua. Dan tips yang ketiga, yaitu adalah menyederhanakan tugas yang rumit. Kamu jangan kasih sekaligus ke dia itu kamu maunya itu itu misalnya. Kamu boleh potong-potong ke tugas-tugas yang kecil. Jangan sekali kasih itu langsung tugas yang rumit. Oke, jadi kalau bisa itu langkah-langkah kecil, biar si Gemini itu bisa mengerjakannya itu dengan lebih baik. Oke, sebagai contoh misalnya, kamu mau, jalan-jalan ke Taipei misalnya seharian, tapi kamu nggak tahu, di Taipei itu sebenarnya ada apa aja, gitu. Nah, tujuan akhir kamu itu adalah membuat sebuah dokumen. Kamu perlu satu itinerary, kasih tahu ke kamu mau minta Gemini untuk kasih tahu ke kamu, kira-kira misalnya kayak dari jam berapa sampai jam berapa mau ke mana, gitu. Terus dari sini ke sini itu kira-kira perlu berapa jam, gitu, dan lain sebagainya. Kamu mau minta dia untuk membuat satu dokumen. Tapi, pertama-tama mungkin kamu boleh, gaya obrolan kamu sama si Gemini itu kamu boleh tahu dulu. Kemudian kamu milih destinasi, kemudian setelah itu baru mengatur rute perjalanannya, kemudian yang terakhirnya itu adalah membuat dokumen. Oke, jadi kamu bagi tugas-tugasnya itu ke tugas-tugas yang kecil. Jangan sekali kasih itu langsung yang rumit-rumit. Dia itu nggak bisa langsung, membaca pikiran kamu. Oke, jadi kalau bisa potong menjadi kecil-kecil. Oke. How? Nah, sekarang kita mungkin boleh sedikit latihan, yaitu nanti bakal minta kalian untuk membuka, Gemini kalian. Oke, jadi kita bakal latihan menulis pesan untuk meminta izin cuti. Oke, nah jadi kamu boleh anggap sekarang itu kamu nggak bisa bahasa Mandarin, jadi sekarang kamu mau kirim pesan dalam bahasa Mandarin, dan kamu mau meminta izin ke majikan kamu. Oke, nah langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, yaitu kamu memberikan instruksi, ataupun kamu memberikan prompt ke Gemini, apa yang kamu butuhkan. Oke, kemudian yang kedua, yaitu setelah kamu kasih instruksi, Gemini bakal kasih kamu materinya, isinya itu apa, gitu kan, sesuai dengan yang kamu kasih instruksinya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kamu periksa dan koreksi, apakah ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, setelah itu, eee, Gemini bakal kasih yang baru lagi ke kamu, kemudian kamu baru salin dan kirim pesan ke atasan. Ya, jadi langkah-langkahnya itu seperti ini. Oke, yang pertama kamu kasih instruksi, kamu kasih prompt dulu, setelah itu Gemini bakal balas kamu kan. Setelah itu kamu periksa apakah yang dia kasih itu benar atau enggak. Kalau misalnya yang enggak, ataupun kayak misalnya menurut kamu itu bisa lebih baik, nah kamu koreksi dia. Kamu kasih tahu apa yang perlu diperbaiki. Nah, setelah itu dia bakal kasih ke kamu yang baru dan terakhir itu adalah pesan yang kamu mau. Oke. Nah, jadi di sini itu kita mulai dari langkah yang pertama dulu. Kalau misalnya kamu bisa, kamu juga boleh sambil, pakai Gemini kamu untuk melakukan latihan ini. Harusnya, Zoom bisa dikecilin, kemudian di saat yang bersamaan kamu juga bisa pakai Gemini. Oke? Jadi, langkah yang pertama, kamu boleh buka terlebih dahulu Gemini kamu, oke, kemudian kamu boleh kasih instruksi. Nah, contoh instruksinya itu adalah kayak misalnya contoh, "Nama saya Siti, pekerjaan saya adalah merawat nenek. Oke, saya perlu izin cuti hari Jumat depan untuk ikut kumpul bareng teman di Kaohsiung. Bisakah bantu saya menuliskan pesan permohonan izin untuk bos saya?"
Kemudian tolong berikan saya isi dalam bahasa Indonesia dan Mandarin secara bersamaan. Oke? Jadi kamu boleh ketik perintah ataupun instruksi ini ke Gemini kamu. Oke. Di sini, mungkin saya bisa sambil buka Gemini saya, cuman Gemini aku itu versi, komputer. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan yang di HP kalian, tapi, itu nggak beda banyak sih, jadi kamu boleh coba ketik di Gemini kamu. Oke, jadi di sini itu kamu bisa langsung kasih prompt kamu, kamu boleh kasih, instruksi ke Gemini kamu. Oke, setelah itu kalau udah selesai ya kamu tinggal kirimkan. Oke, nah setelah kamu kirimkan dia bakal kasih balasannya. Oke, karena tadi itu aku minta kan, menuliskannya itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin secara bersamaan, maka dia kasih aku bahasa Indonesia dan versi bahasa Mandarin. Oke, hal seperti ini. Oke, nah setelah dia kasih, kalau misalnya tadi kamu nggak minta dia untuk kasih bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin, dia cuma bakal kasih ke kamu bahasa Mandarin aja. Tapi begitu banyak bahasa Mandarin, kan kamu mungkin aja nggak ngerti semuanya, ya kan? Jadi jadinya itu kalau misalnya ada versi bahasa Indonesia, minimal aku bisa tahu apa yang dituliskan oleh si Gemini itu benar atau enggak. Kamu bisa tahu. Oke. Nah, setelah langkah pertama selesai, setelah kamu memberikan instruksi ini, langkah kedua itu adalah, Gemini bakal kasih kamu jawabannya. Oke, jadi ini adalah contoh jawaban yang dikasih oleh Gemini. Oke, hao. Oke, jadi ini adalah balasan dari Gemini ini. Oke, jadi versi bahasa Mandarin sama versi bahasa Indonesia. Oke, jadi kamu boleh baca. Kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin, ya kamu baca bahasa Indonesia. Apakah hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan kamu atau enggak? Oke, kalau misalnya menurut kamu udah oke, ya udah selesai. Percakapan antara kamu sama Gemini udah selesai. Tapi kalau misalnya hari ini kamu kayaknya merasa kayak ada yang salah, kamu boleh periksa kembali dan koreksi. Oke, soalnya, awalnya itu kan di bagian pertama itu kan di sini dia kasih tahu, dia mau ikut kumpul bareng teman di Kaohsiung Ma, oke. Nah, dia ada kasih tahu, dia bilangnya itu, "我需要到高雄参加一个朋友的聚会." Oke, di sini dia ada kasih tahu, oh perlu ke Kaohsiung untuk ikut kumpul bareng teman. Oke, tapi setelah ini kayak misalnya kalau kasih pesan ini itu kan kayak bosnya itu mikir kayak, "Kamu mau keluar main atau gimana?" Gitu kan. Nah, di sini itu kamu boleh periksa sama koreksi lagi. Nah, di sini itu kamu pengen minta dia untuk menyertakan informasi teman. Oke, seperti contoh misalnya, oh bosnya itu mengenal teman saya. Dan teman saya namanya Susi, juga orang Indonesia, dan dia pernah ke Taipei, ketemu saya, bos membawa kami berdua makan bersama. Oke, mungkin aja majikan tuh mikir kayak, oh kalau orang yang aku kenal itu mungkin aku lebih lebih percaya gitu kan. Nah, jadinya itu kamu ganti, kamu minta dia itu untuk koreksi, setelah minta koreksi dia bakal kasih yang baru lagi. Oke, jadi ini adalah hasil yang diberikan oleh si Gemini setelah kamu koreksi. Oke, setelah dia koreksi, ya kamu baca lagi yang dia, udah sesuai dengan permintaan kamu atau enggak. Nah, kalau udah selesai, ya kamu tinggal copy, tulisan Mandarin ini, kemudian kamu kirim ke, majikan kamu, gitu. Oke, jadi itu kira-kira cara penggunaan Gemini. Iya, oke. Sampai di sini mungkin saya boleh berhenti sebentar, kemudian lihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau enggak. Dan apakah kalian bisa berhasil masuk ke Gemininya atau belum? Iya, untuk prompt-nya itu sebenarnya bebas, dia itu nggak ada benar atau salahnya. Sebenarnya itu tergantung dengan cara kamu biasa ngomong sama temen sih. Kamu boleh anggap Gemini itu adalah teman kamu. Dan biasa gimana kamu ngobrol sama teman kamu, ya kamu kasih tahu ke dia gitu. Oke. Belum bisa masuk.
Gemini itu dia pakai akun Google. Jadi kalau misalnya HP kamu itu ada Google, harusnya bisa masuk. Dan kalau misalnya nggak bisa masuk pun, dia itu harusnya bakal minta kamu untuk, ketik kembali email kamu sama password kamu. Oke. How? Oke, aku lihat Hendarwan katanya sangat membantu untuk inspirasi konten. Iya, bener banget. Seperti kayak misalnya aku sendiri kerja di 140, kebanyakan juga memakai bantuan dari AI. Tapi, aku tuh lebih sering pakai yang ChatGPT, lebih jarang pakai yang Gemini. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu nggak ada salahnya dan kamu boleh milih sendiri, kamu mau pakai Gemini boleh, kamu mau pakai ChatGPT juga boleh, gitu. Oke, 对，Maaf saya terlambat, ini ada video ulangnya nggak? webinar malam hari ini tuh ada rekaman. Oh, ada ya? Soalnya 对。tadi lupa, iya ada ini, ada Zoom malah lupa saya. 没事。好，OK，哦，katanya jadi punya teman baru, iya. Beberapa hari yang lalu deh kayaknya aku lihat di berita kalau katanya itu ada yang pacaran sama AI. 对，但我不知道是不是真的，nggak tahu ya berita ini benar atau enggak. Katanya itu kan sekarang kayak, oh terlalu sering ngomong sama si AI-nya itu jadi kayak malah jatuh cinta sama dia. Soalnya AI itu dia bisa membantu kamu, 那个叫什么啊dia bisa 安慰你. Kayak misalnya kamu lagi sedih, kayak kamu kasih tahu ke dia, apa yang kamu hadapi, dia kayak bisa bantu menghibur kamu gitu. 对，sering diajak berantem, 对，没错，iya. 对，没错。Iya, oke. Nah, jadi, menurut aku itu kalian boleh coba main-main sama Gemini karena dia itu beneran enak dipakai dan beneran bisa membantu pekerjaan kalian. Oke. 好，kat Lose, oh iya? Say, Lose ya. itu, Gemini itu dia tuh aplikasi atau gimana? Maaf saya nggak nyimak dari awal, soalnya dari tadi tuh nungguin aja, kirain nggak masuk email gitu, nungguin linknya ke WA. Jadi Gemini itu, sebuah aplikasi apa gimana? Kita ngedownload dulu apa gimana? Dia itu bisa, aplikasi, bisa juga pakai web. Kalau misalnya Pakai kamu pakai HP, disarankan untuk mendownload aplikasinya. oh, oke oke oke, makasih. Oke, nah kalau gitu, aku bakal masuk ke bagian terakhir yaitu adalah, latihan. Hao? Oke, nah, latihan hari ini itu lebih ke berhubungan sama terjemahan menggunakan Gemini. Oke, nah, kerja ataupun hidup di Taiwan pernah nggak menghadapi masalah-masalah seperti ini? Kayak misalnya nggak paham pesan Mandarin yang dikirim oleh bos, ataupun kayak misalnya ketika mengalami masalah kerja bingung gimana menyampaikannya. Terus atau enggak kayak mungkin pengen belajar Mandarin tapi kayak nggak tahu cara latihannya itu sebenarnya mau gimana. Atau kalau nggak bisa bahasa, memang banyak tantangan yang harus dihadapi. Oke, sebenarnya semua masalah ini itu AI bisa bantu kamu. Oke, jadi AI itu bisa membantu kita untuk menerjemahkan dan melatih bahasa Mandarin. Oke, jadi kamu tinggal anggap AI kamu, Gemini kamu itu adalah teman baik kamu ataupun kayak mungkin boleh sebagai asisten guru kamu. Jadi kamu boleh latihan juga sama sama dia. Oke, nah, kenapa AI itu cocok jadi asisten bahasa kamu? Yaitu AI itu bisa berbicara banyak bahasa. Oke, bahasa apapun yang kamu mau, dia itu bisa. Oke, kayak misalnya kamu pengen belajar bahasa Korea, ya udah kamu latihan aja sama dia. Kamu pengen belajar bahasa Jepang, ya udah kamu ajak ngobrol sama dia gitu. Kemudian yang kedua, yaitu AI itu bisa paham apa yang kamu katakan. Oke, walaupun kayak misalnya, kalau kamu pemula dalam sebuah bahasa, kalau misalnya kalimat kamu itu kayak mungkin masih amburadul, dia itu bisa membantu kamu untuk kayak, dia bisa tebak, "Oh, yang kamu maksud itu mungkin seperti ini," gitu. Jadi dia bisa paham sama kamu, dan dia bisa membantu menemani kamu latihan, seperti seorang guru membantu kamu. Oke, jadi kita hari ini bakal sedikit latihan menggunakan AI untuk menerjemahkan. Oke,
Jadi kalau misalnya kamu ke depannya ketemu tulisan Mandarin yang kamu nggak ngerti, ya kamu tinggal bantu, kamu tinggal ambil HP aja dan minta bantuan si AI. Oke. Jadi, seperti contoh misalnya, bos kamu itu mengirim pesan ke kamu, 1 kalimat Mandarin ini. Oke, anggap aja sekarang kamu nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Jadi dia tiba-tiba kasih kamu pesan ini, kemudian kayak kamu langsung bingung gitu loh, kayak, "Ini artinya apa sih?" Gitu kan. Nah, jadi kamu bisa kasih prompt ke AI, ya udah kamu kasih tahu ke dia, "Bos mengirim pesan ke saya ini," gitu kan, "tolong keterjemahkan kalimat ini ke bahasa Indonesia." Oke, dulunya itu mungkin kalian pakai Google Translate kan ya, mungkin ada yang nanya, dulunya itu kan udah ada Google Translate, kenapa kita perlu pakai AI lagi? Oke, dari pengalaman aku pribadi ataupun apa yang aku rasakan, menurut aku hasil translate dari AI, dari ChatGPT ataupun dari Gemini itu lebih tepat daripada Google Translate. Karena AI itu dia bukan membaca ya, dia datanya itu dari manusia, dari bahasa manusia. Jadi apa yang dia keluarkan, apa yang dia terjemahkan itu lebih cocok, dengan manusia, karena dia ada konteksnya. Tapi kalau Google Translate dia itu nggak ada. Kamu kasih dia kalimat apapun, ya dia langsung kasih artinya ke kamu gitu, oke. Jadi, kalau untuk terjemahan menurut aku masih menang dari si AI. Oke, jadi tipsnya itu adalah, masukkan secara lengkap, yaitu kamu boleh tempelkan kalimat Mandarin kamu yang ingin kamu terjemahkan, kemudian kamu boleh kasih tahu ke dia bahasa ibu kamu, oke. Ya, AI itu bisa beragam bahasa ya, jadi kayak misalnya kamu mau ngomong kayak misalnya pakai bahasa Mandarin campur bahasa Indonesia, itu juga bisa. Atau mau campur 3 bahasa, itu dia juga bisa. Oke. Hal aku langsung, lompat ke bagian selanjutnya, yaitu, Gemini itu dia punya satu fitur, yaitu Gemini Live, oke. Live yang di sini itu maksudnya adalah kamu bisa langsung ngomong ke dia. Oke, jadi kamu, nanti mungkin selesai webinar kamu boleh coba, yaitu di kanan bawah ini dia ada satu tombol yaitu live, oke, kemudian setelah kamu klik, dia itu bakal muncul halaman seperti ini. Oke, nah kalau dia udah muncul seperti ini, artinya udah berhasil masuk ke mode percakapan. Oke, kemudian setelah itu kamu boleh mulai berbicara dengan si AI-nya ini. Oke, mode live itu mungkin berguna ketika kalau misalnya kamu mau belajar, ngomong pakai bahasa Mandarin, atau kayak misalnya kamu mau memperbaiki nada kamu, atau kayak kamu mau mendengar sebenarnya kalimat Mandarin yang benar itu kayak gimana, dan lain sebagainya, itu mungkin lebih cocok menggunakan mode live. Oke, jadi kamu boleh coba, pakai Gemini kamu, kemudian kamu coba ngomong ke dia dengan kalimat ini, "Tolong bantu saya terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Mandarin. Permisi, bagaimana cara pergi ke stasiun Taipei?" Oke. Nah, setelah kamu kasih prompt seperti ini, dia itu bakal balas kamu dengan bahasa Mandarin. Oke. Nah karena waktunya hari ini tinggal sedikit, jadi aku nggak langsung, praktekin, kamu boleh coba aja di rumah, kamu langsung ngomong ke dia, kayak misalnya kamu pengen latihan ngomong Mandarin kayak ke dia. Ya udah kamu boleh coba bilang ke dia, "Boleh nggak jadi guru bahasa Mandarin aku?" Gitu. Kamu itu, orang Taiwan, jadi aksen kamu itu juga harus orang Taiwan. Soalnya Mandarin itu kan dia punya banyak aksen ya, ada yang dari China, mungkin dari, Fujian, atau misalnya dari Beijing, itu aksennya itu beda-beda, dan Taiwan itu juga berbeda. Jadi kamu kasih tahu ke dia itu orang Mandarin, orang orang dari mana, kayak misalnya dia itu bisa bahasa Mandarin apa, kemudian kamu coba latihan ngomong sama dia, gitu. Oke, makasih kan main sama Gemini. Oke, ini jadinya itu aku malah ngomong sendiri gitu ya. Oke, nah, bentar ya, aku coba lihat apa aja yang penting. Oke, kayak misalnya contohnya ini, kayak misalnya kamu lagi belajar bahasa Mandarin, terus kayak kamu ada kata sinonim, kayak misalnya, 对不起sama 不好意思, dua-duanya itu artinya maaf.
tapi kamu nggak tahu bedanya itu apa kan, gitu kan. Nah, kamu boleh aja coba kayak kasih prompt ke Gemini kamu, yaitu, "Kasih tahu saya apa beda 对不起 dan 不好意思." Dia pasti bakal jawab pertanyaan ini, dan menurut aku, mungkin aja jawabannya itu benar. Tapi, di sini itu kamu tetap harus bisa bedain ataupun perlu double check, jawaban yang dikasih Gemini ke kalian. Oke, belum tentu semua informasi yang diberikan oleh Gemini ataupun AI itu pasti benar. Oke, 好. Oke, nah kalau gitu langsung masuk ke bagian terakhir yaitu lihat apakah ada pertanyaan atau enggak. 有没有人想要问有问题想要问的呢？Ini kayaknya semuanya udah keasikan main Gemini ya? 好，那 Iya, 如 Lose, 果 lupa sama Lose sudah. Nah kalau misalnya nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, di sini itu walaupun, Gemini ataupun AI itu enak dipakai, tapi masih tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan AI. Oke, jadi AI itu belajar dengan membaca banyak informasi dari buatan manusia. Jadi mungkin aja bisa ada prasangka ataupun ada stereotip. Oke, nah seperti contoh misalnya, prasangka apa saja sih yang biasa sering kita temui? Oke, kayak misalnya, ketika kayak misalnya kita bilang dia laki-laki, mungkin, kebanyakan bilangnya itu, "Ah, teknisi itu kayaknya laki-laki deh," atau "Bos kayaknya kebanyakan laki-laki." Tapi sebenarnya kan enggak, teknisi ataupun bos itu ada juga perempuan. Atau kayak misalnya perawat sama asisten, mungkin dulunya itu orang mikirnya itu kayaknya kebanyakan perempuan, tapi sebenarnya enggak juga, cowok atau cewek itu dua-duanya juga bisa. Ya jadi prasangka yang sering ditemui itu adalah pekerjaan sama jenis kelamin, ataupun jumlah data pelatihan. Kayak karena AI ini, itu sebenarnya buatan dari, Amerika. Jadinya itu pelatihan suara ataupun, eee, pelatihan suara yang dibuat oleh robot ini, itu kebanyakan pakai suara dari orang-orang yang berkulit putih. Tapi sebenarnya di dunia ini kan nggak cuma orang orang Amerika aja, masih ada orang Asia dan lain sebagainya. Oke, jadinya itu jumlah data pelatihannya itu mungkin sampai sekarang itu masih belum sampai mencakup semua negara. Oke, dan yang ketiga yaitu adalah mungkin aja menyerap data keliru dari catatan sejarah. Oke, namanya yang sejarah itu kan agak susah dibilang ya, mungkin aja menurut negara ini benar gitu, tapi menurut negara B itu juga benar. Jadinya itu mungkin aja datanya itu keliru. Oke, dan yang kedua yaitu adalah keamanan dan privasi data pribadi. Oke, apa saja yang nggak boleh dikasih tahu ke AI. Oke, walaupun, AI, Gemini itu tuh gratis, tadi ada, sempat yang nanya, Gemini itu berbayar atau free? Oke, nah Gemini itu free, ChatGPT itu sebenarnya juga free, tapi dia itu ada batasannya. Dia itu kayak satu hari itu nggak boleh lebih dari berapa kata gitu. Kalau misalnya kamu udah melebihi batasnya, dia itu mungkin bakal stop, kemudian kamu boleh pakai lagi setelah beberapa jam, gitu. Oke, jadinya itu dia ada batasan jumlah kata yang dipakai. Oke. Nah, apa saja yang nggak boleh dikasih tahu ke AI? Yaitu kayak seperti misalnya data pribadi kamu kayak nomor ARC, nomor telepon, alamat, nomor rekening bank, kemudian data kartu kredit ataupun debit, email, foto identitas, surat kontrak, itu semuanya nggak boleh kasih ke AI. Oke, karena kalau misalnya kamu udah upload ke AI, kamu upload ke ChatGPT atau ke Gemini, mereka itu bakal pakai data kamu. Oke, semua datanya itu terbuka untuk mereka. Oke, terutama untuk data pribadi itu perlu hati-hati. Oke, iya, Gemini itu juga ada batasannya. Oke, namanya aplikasi gratis ya, pasti tetap ada batasannya. Tapi kalau misalnya menurut kamu ini kayaknya benar-benar bisa membantu kamu, ya menurut aku itu mungkin mungkin aja boleh coba untuk menginvest sedikit uang ke sini, kemudian kamu boleh belajar. Tapi menurut aku sementara yang free aja itu masih udah cukup, gitu. Oke, jadi gunakanlah AI dengan bijak.
Apakah jawaban dari AI itu mungkin salah? Ya pasti, mungkin aja. Jadi kamu perlu memastikan sumber informasinya itu valid atau enggak. Apakah masih relevan atau enggak. Oke, dan yang selanjutnya yaitu kecerdasan manusia itu sangatlah penting. Oke, kita perlu berpikir kritis. Oke, cuman manusia aja yang bisa berpikir kritis. Si robot itu enggak bisa. Oke, kemudian pengambilan keputusan itu juga terakhir bergantung ke manusia, bukan ke robotnya. Oke, jadi memahami bahwa AI itu bisa saja salah adalah langkah awal untuk memakai AI secara bijak. Oke, jadi walaupun AI itu bisa membantu kita, tapi kita juga harus bisa berpikir kritis, kita harus bisa tahu yang dia kasih itu, jawaban yang dia kasih itu benar atau salah.